Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanya Desra, asisten dari percobaan gerak menggelinding. Nah, perlu diketahui bersama, gerak menggelinding merupakan gerak yang terjadi pada saat benda tersebut mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan juga translasi. Contoh gerak menggelinding dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman sudah sangat sering atau bahkan setiap hari melihat peristiwanya. Contohnya ketika bola menggelinding di atas lantai, atau sepeda atau ban motor yang sedang berjalan di sepanjang jalan. Itu merupakan salah satu contoh dari gerak menggelinding itu sendiri. Adapun tujuan percobaan pada praktikum ini yaitu yang pertama, menerapkan hukum-hukum Newton tentang gerak pada bidang miring melalui percobaan secara langsung. Yang kedua, menggambarkan arah-arah gaya pada bidang miring secara konsep fisis. Yang ketiga, memahami variabel atau besaran-besaran yang terkait melalui percobaan gerak menggelinding. Yang keempat, mengetahui arah gaya gesekan yang terjadi pada percobaan. Yang kelima, menjelaskan terjadinya sistem gerak menggelinding. Dan yang terakhir, merumuskan persamaan momen kelembanan pada percobaan ini. Baiklah, sebelum kita melangkah ke praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa-apa saja yang akan kita lakukan pada praktikum ini. Yang pertama, ada dua kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu koefisien gesek pada gerak menggelinding. Perlu diketahui bersama, pada percobaan ini ada dua jenis kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, koefisien gesek pada gerak menggelinding. Nah, yang akan kita amati di sini yaitu jika suatu permukaan mengenai suatu permukaan benda lain, maka pada permukaannya tersebut akan terjadi koefisien gesekan, di mana koefisien gesekan itu akan berlawanan arah dengan gaya gerak relatifnya. Jadi kita dapat menentukan gaya gesek statisnya yaitu μs dan sama dengan tangen theta. Kemudian selanjutnya kegiatan kedua yaitu momen inersia pada gerak menggelinding. Momen inersia merupakan kecenderungan suatu benda untuk tetap mempertahankan keadaan putarnya, baik tetap atau tetap bergerak memutar. Nah, contoh dari kehidupan sehari-hari momen inersia itu sendiri, misalnya ketika kita bermain kelereng. Ketika kita melempar kelereng tersebut akan secara cepat akan berputar, namun lama-kelamaan dia akan diam. Nah, disitulah terjadi momen inersia, di mana keadaan suatu benda akan tetap mempertahankan keadaannya. Dan untuk menentukan momen inersia itu sendiri dapat dilihat pada persamaannya, di mana I sama dengan T kuadrat G sin theta per 2S dikurang 1 dikali M R pangkat 2, di mana T adalah waktu yang digunakan benda tersebut menggelinding, G adalah gaya gravitasi yang terjadi pada benda tersebut, kemudian S adalah jarak atau lintasan benda tersebut menggelinding, M adalah massa dari silinder pejal yang kita gunakan, selanjutnya R adalah jari-jari dari silinder pejal yang akan kita gunakan. Baiklah, mungkin itulah sedikit gambaran mengenai percobaan yang akan kita lakukan pada praktikum gerak menggelinding. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya mari kita praktikkan. Baiklah, kita lanjut pada praktikum percobaan gerak menggelinding. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini. Yang pertama, papan bidang miring, kemudian mistar yang digunakan untuk mengukur panjang lintasan nanti yang kita gunakan, kemudian neraca digital untuk mengukur massa silinder pejal yang kita gunakan, kemudian stopwatch untuk menghitung waktu silinder pejal menggelinding, selanjutnya mikrometer sekrup untuk mengukur diameter silinder pejal yang kita gunakan, selanjutnya itu busur derajat untuk mengukur kemiringan bidang miring yang kita gunakan. Dan adapun bahannya, yang pertama yaitu silinder pejal, dan yang kedua yaitu balok. Baiklah, kita melangkah pada prosedur kerja pada percobaan gerak menggelinding. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu koefisien gesekan pada gerak menggelinding. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan nilai skala terkecil pada alat ukur yang akan kita gunakan. Pada kegiatan ini, alat ukur yang kita gunakan yaitu busur derajat.
Selanjutnya kita membersihkan bidang miring yang akan kita gunakan. Selanjutnya meletakkan balok pada ujung bidang seperti ini. Selanjutnya kita mengangkat perlahan ujung papan bidang miring secara perlahan sampai benda atau balok yang ada di atas bidang miring ini hendak akan bergerak. Kemudian mengukur besar sudut pada bidang miring. Contoh cara pengambilan datanya seperti ini. Mengangkat ujung bidang miring secara perlahan hingga balok hendak akan bergerak seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita mengukur sudut pada bidang miring. Dapat dilihat ini 15 derajat. Baiklah, selanjutnya kita melangkah ke kegiatan kedua, yaitu momen inersia pada gerak menggelinding. Adapun langkahnya yaitu yang pertama, menentukan nilai skala terkecil alat ukur yang kita gunakan, yaitu stopwatch, mikrometer sekrup, busur derajat, dan juga mistar. Langkah berikutnya yaitu menimbang silinder pejal yang akan kita gunakan dengan menggunakan neraca digital. Seperti ini. Setelah menimbang, kita catat massa yang terukur. Kemudian setelah itu mengukur diameter silinder pejal dengan menggunakan mikrometer sekrup. Mengukur diameter silinder pejal dengan menggunakan mikrometer sekrup. Seperti ini. Setelah mengukur diameternya, selanjutnya kita menentukan panjang lintasan yang akan kita gunakan. Misalnya pada kegiatan ini kita gunakan ya seperti ini, 60 cm. Jadi kita akan menghitung berapa kecepatan yang digunakan silinder pejal menggelinding dari sini ke sini, atau sepanjang 60 cm. Setelah mengukur panjang lintasannya, selanjutnya kita mengukur kemiringan bidang miring yang akan kita gunakan. Misalnya seperti ini, kita ukur kemiringan bidang miring yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita mengukur terlebih dahulu kemiringan bidang miring yang akan kita gunakan. Misalnya yang pertama kita gunakan yaitu sebesar 10 derajat. Nah, bidang miring kita miringkan sebesar 10 derajat. Selanjutnya kita meletakkan silinder pejal di ujung bidang miring yang tadi kita ukur lintasannya. Nah, selanjutnya kita menyiapkan stopwatch yang akan kita gunakan untuk mengukur berapa waktu yang digunakan silinder pejal menggelinding sejauh 60 cm. Seperti ini. Ya, setelah mengukur kemiringan bidang miring yang akan kita gunakan, selanjutnya kita letakkan silinder pejal pada bidang miring, kemudian melepaskannya, dan pada saat melepaskan kita tekan stopwatch untuk mengukur waktu yang digunakan silinder pejal untuk menggelinding. Seperti ini. Itulah tadi cara pengambilan data untuk percobaan gerak menggelinding dari dua jenis kegiatan yang kita lakukan. Masing-masing dari kegiatan tersebut kita lakukan pengambilan data sebanyak 3 kali untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
Baiklah, itulah sedikit pengarahan dari percobaan gerak menggelinding dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.